Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan. NIM saya 211010150121. Saya di sini ingin membuat sebuah pidato untuk ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan langsung saja untuk materi pidatonya, yaitu pidato tentang program pemasangan solar panel di desa yang belum ada listriknya. Jadi langsung saja ke pidatonya. Diawali dengan pembuka. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Yang saya hormati dosen pendamping mahasiswa PKM dari Universitas Pamulang. Dan yang saya hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat desa yang ada di sini yang pada hadir hari ini. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna beserta anggotanya serta teman-teman mahasiswa PKM yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kuasanya lah kita dapat berkumpul di sini di acara yang mulia ini. Dan atas izinnya kami mahasiswa jurusan Teknik Elektro yang ditugaskan di desa yang tercinta ini. Dan dengan nikmatnya lah kita semua masih bisa melakukan segala aktivitas ini. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga sampai pada kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Elektro memohon kerjasamanya serta bimbingannya kepada masyarakat desa, terutama kepada kepala desa atau lurah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, ketua Karang Taruna, ketua pemuda dan organisasi lain di desa ini. Bahwasannya kami adalah mahasiswa yang dalam hal ini kurang berpengalaman dalam terjun di masyarakat. Kami beserta teman-teman kelompok mahasiswa PKM ini berharap banyak kepada lapisan masyarakat desa ini kiranya untuk menerima kami sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan program tugas kuliah yang kami jalani saat ini. Isinya, kebijakan otonomi menuntut pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi alam sebagai modal pembangunan. Potensi wisata ini dari lingkup kota, kabupaten, hingga yang terkecil yaitu desa, mulai dipasarkan demi meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendukung perkembangan usaha kecil di daerah masing-masing. Wilayah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar, salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta tidak dapat lepas dari unsur budaya dan tradisi, didukung dengan peran Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Konsekuensinya adalah pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi, misi, program, dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya. Wisata berbasis budaya di kota maupun kabupaten mengalami peningkatan jumlah objek maupun pengunjung dari tahun ke tahun. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang membuktikan perkembangan dan eksistensinya dengan cara menawarkan daya tarik wisata alam, memiliki jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 45 km. Potensi dan perkembangan PLTS di Indonesia. PLTS di Indonesia kedepannya dipercaya memiliki potensi yang besar. Semakin banyak masyarakat yang ingin menggabungkan energi listrik konvensional seperti PLN dengan energi alternatif tata surya ini. Selain diminati di skala perumahan, kedepannya PLTS ini akan banyak diminati oleh skala industri atau pabrik. Diprediksi di masa depan, biaya listrik akan terus bertambah sehingga tagihan biayanya terus membengkak. Untuk penghematan biaya dan energi, PLTS akan banyak dilapiskan untuk kebutuhan industri ataupun pabrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.
Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik searah atau DC, sehingga dibutuhkan komponen lainnya seperti inverter untuk mengkonversi arus listrik seperti DC ini yang menjadi arus listrik bolak-balik, yaitu AC. Prinsip kerja PLTS. Di Indonesia, pengguna listrik konvensional sudah banyak yang mulai beralih dan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan jumlahnya pun semakin banyak dari waktu ke waktu. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan dua metode. Yang pertama fotovoltaik dan yang kedua adalah dengan memusatkan energi surya. Nah, yang pertama itu prinsip kerja PLTS dengan fotovoltaik. Prinsip kerja ini mengubah energi cahaya menjadi listrik secara langsung dengan menggunakan efek bernama fotolistrik. Dan yang kedua, prinsip kerja PLTS dengan pemusatan energi surya. Prinsip kerja ini menggunakan lensa maupun cermin yang sudah dikombinasikan dengan sistem pelacak. Tujuannya agar dapat berfokus ke energi matahari di suatu titik sehingga menggerakkan mesin panas atau kalornya. Perbedaan antara fotovoltaik dengan pemusatan energi surya terletak pada cara kerja keduanya. Dan untuk manfaat pembangkit listrik tenaga surya, yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya mampu menghasilkan energi listrik. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, pembangkit listrik tenaga surya memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu kehidupan manusia yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. PLTS mampu mengolah foton matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik ini kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya. Yang kedua, PLTS sangat ramah lingkungan. PLTS juga ramah lingkungan sehingga ekosistem bumi bisa lebih terjaga. Dengan menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari energi alternatif sinar matahari, bumi akan terhindar dari polusi udara. Sumber energinya berupa cahaya matahari sehingga tidak pernah habis. Berbeda dengan listrik PLN konvensional yang membutuhkan bahan bakar sehingga menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu PLTS dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Manfaat yang paling dapat dirasakan adalah pembangkit listrik tenaga surya dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Energi listrik yang dihasilkan dari energi surya akan digunakan sebelum menggunakan energi listrik PLN, sehingga tagihan listrik PLN ini bisa Anda hemat. Dan yang keempat dari manfaat PLTS yaitu penggunaan listrik dapat dimonitoring. Jika menggunakan PLN, Anda tidak mengetahui berapa besar penggunaan listrik yang Anda gunakan. Maka dengan menggunakan PLTS kini, semua produksi listrik dan daya yang dikeluarkan dapat Anda monitor setiap harinya melalui aplikasi canggih yang dirancang oleh tim Sun Energi. Dengan aplikasi ini dapat membantu produksi listrik yang dihasilkan PLTS Anda. Melalui aplikasi tersebut, Anda juga bisa melihat penurunan tagihan listrik yang harus Anda bayar setiap bulannya. Dan di penutupnya, demikianlah pidato singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat mendukung dan mengizinkan kami dalam realisasikan acara PKM atau pengabdian kepada masyarakat dengan program pemanfaatan solar panel ini. Sebelum saya menutup pidato ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dan menyimak isi pidato ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tidak menyenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.